Pranata sosial adalah sistem aturan dan norma yang mengatur perilaku individu dalam kelompok. Di sekolah, pranata sosial sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang teratur dan kondusif untuk belajar. Contoh pertama dari pranata sosial di sekolah adalah kurikulum dan jadwal pelajaran. Kurikulum adalah rencana pendidikan yang mengatur apa yang akan diajarkan kepada siswa. Jadwal pelajaran memastikan bahwa setiap mata pelajaran memiliki waktu yang cukup untuk dipelajari. Nah, hal ini membantu memastikan bahwa semua siswa mendapatkan pendidikan yang komprehensif dan terstruktur. Hubungan timbal balik dalam pendidikan, yaitu kurikulum dan jadwal pembelajaran yang terstruktur, dapat memberikan peluang yang sama kepada semua siswa untuk belajar dan berkembang. Namun, jika penerapan kurikulum tidak memperhitungkan perbedaan kemampuan dan latar belakang siswa, hal ini bisa memperkuat stratifikasi sosial. Misalnya, siswa yang membutuhkan lebih banyak dukungan mungkin tertinggal jika kurikulum terlalu kaku atau tidak inklusif. Contoh kedua yaitu tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah adalah contoh lain dari pranata sosial. Ini berisi aturan tentang bagaimana siswa harus berperilaku di sekolah. Misalnya aturan tentang kehadiran, cara berpakaian, dan bagaimana berinteraksi dengan guru dan sesama siswa. Tata tertib membantu menciptakan lingkungan yang tertib dan aman, sehingga proses belajar mengajar bisa berjalan dengan lancar. Hubungan timbal balik dalam pendidikan, yaitu tata tertib sekolah, bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan aman. Namun, penerapan aturan yang tidak adil atau diskriminatif dapat memperkuat stratifikasi sosial. Misalnya, aturan yang tidak mempertimbangkan latar belakang budaya atau ekonomi siswa bisa menyebabkan ketidakadilan dan memarginalkan kelompok tertentu. Contoh ketiga yaitu struktur organisasi sekolah. Jadi, struktur organisasi sekolah juga merupakan bagian dari pranata sosial karena hal ini mencakup hierarki administrasi dari kepala sekolah, guru, hingga siswa. Setiap peran dalam struktur ini memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas. Misalnya, kepala sekolah bertanggung jawab atas pengelolaan keseluruhan sekolah, sementara guru bertanggung jawab atas proses pengajaran di kelas. Struktur organisasi sekolah yang jelas dan transparan bisa membantu mengurangi stratifikasi sosial dengan memberikan kesempatan yang sama kepada siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Namun, jika struktur ini terlalu hierarkis atau eksklusif, hal ini bisa memperkuat stratifikasi sosial dengan memberikan keuntungan lebih kepada siswa yang sudah berada di posisi teratas. Contoh keempat yaitu upacara atau ritual, seperti upacara bendera setiap hari Senin. Nah, ini juga merupakan bagian dari pranata sosial di sekolah. Upacara membantu menanamkan rasa kebangsaan dan disiplin di kalangan siswa. Selain itu, acara-acara seperti perayaan Hari Besar Nasional atau kegiatan keagamaan juga membantu membangun rasa kebersamaan dan identitas bersama di sekolah. Ritual dan upacara di sekolah bisa membantu membangun rasa kebersamaan dan identitas bersama yang dapat mengurangi stratifikasi sosial. Namun, jika ritual dan upacara tidak inklusif atau tidak memperhitungkan keberagaman siswa, hal ini dapat memperkuat stratifikasi sosial dengan meminggirkan siswa dari kelompok minoritas atau latar belakang yang berbeda. Sekarang, mari kita beralih ke stratifikasi sosial di sekolah. Stratifikasi sosial mengacu pada pengelompokan individu dalam lapisan-lapisan sosial berdasarkan berbagai kriteria, seperti status ekonomi, prestasi akademik, atau latar belakang sosial. Contoh pertama atau salah satu bentuk stratifikasi sosial di sekolah adalah berdasarkan prestasi akademik. Siswa seringkali dikelompokkan berdasarkan kinerja akademik mereka. Misalnya, sekolah mungkin memiliki kelas-kelas unggulan atau program khusus untuk siswa yang berprestasi tinggi. Hal ini bisa memberikan motivasi tambahan bagi siswa untuk berprestasi, tapi juga bisa menciptakan tekanan dan persaingan yang tidak sehat. Stratifikasi sosial juga bisa terlihat dari status ekonomi siswa. Siswa dari keluarga yang lebih mampu mungkin memiliki akses yang lebih baik ke sumber daya pendidikan seperti buku, les tambahan, atau teknologi. Sebaliknya, siswa dari kalangan yang kurang mampu mungkin menghadapi lebih banyak hambatan dalam belajar. Pengelompokan sosial juga umum terjadi di sekolah. Siswa seringkali membentuk kelompok pertemanan berdasarkan minat, hobi, atau latar belakang sosial yang mirip.
Misalnya, kelompok siswa yang aktif dalam kegiatan olahraga, seni, atau sains. Meskipun ini bisa membantu siswa menemukan teman dengan minat yang sama, hal ini juga dapat memperkuat stratifikasi sosial di dalam sekolah. Akses kegiatan ekstrakurikuler juga bisa menjadi bentuk stratifikasi sosial. Siswa yang memiliki lebih banyak sumber daya mungkin lebih aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler yang memerlukan biaya tambahan seperti olahraga atau seni. Hal ini bisa memberikan keuntungan tambahan bagi mereka dalam pengembangan keterampilan dan jaringan sosial. Penting untuk kita pahami bahwa peranata dan stratifikasi sosial di sekolah memiliki dampak yang signifikan terhadap pembentukan identitas, nilai-nilai, dan aspirasi siswa. Peranata sosial membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran, sedangkan stratifikasi sosial dapat menciptakan ketidaksetaraan yang mempengaruhi motivasi dan prestasi siswa. Oleh karena itu, sangat penting bagi sekolah dan pendidik untuk memahami dan mengelola kedua fenomena ini dengan baik. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan adil, di mana setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih kesuksesan. Nah, dalam analisis kita tentang peranata sosial dan stratifikasi sosial di sekolah, terlihat jelas adanya kesenjangan antara konsep pendidikan ideal dan realistis yang dihadapi sehari-hari. Pandangan ini bisa kita perkuat dengan merujuk pada filosofi pendidikan dari tokoh besar Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara menemukan konsep Ingarso Sung Tulodo ing Madya Mangunkarso Tuturi Handayani, yang artinya pemimpin harus memberikan teladan, di tengah memberi semangat, dan dari belakang mendukung. Kurikulum dan jadwal pelajaran idealnya mencerminkan semangat untuk memberikan bimbingan dan dukungan yang sesuai dengan semua siswa. Namun kenyataannya, kurikulum yang kaku dan tidak inklusif seringkali gagal memperhitungkan perbedaan kemampuan dan latar belakang siswa yang memperkuat stratifikasi sosial. Tata tertib sekolah seharusnya menciptakan lingkungan yang adil dan mendukung semua siswa untuk berkembang. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang mengedepankan kebebasan dan pembentukan karakter. Namun, jika tata tertib diterapkan secara tidak adil atau diskriminatif, hal itu dapat meminggirkan siswa dari latar belakang budaya atau ekonomi tertentu, bertentangan dengan prinsip pendidikan yang inklusif dan merdeka. Struktur organisasi sekolah yang ideal menurut Ki Hajar Dewantara adalah yang membentuk iklim demokratis di mana setiap siswa memiliki kesempatan untuk berprestasi. Namun, struktur yang terlalu hierarkis atau eksklusif justru memperkuat stratifikasi sosial, menghambat akses yang setara bagi semua siswa untuk berkembang. Ki Hajar Dewantara juga berbincang tentang pentingnya pendidikan yang memperdekakan, yang bertujuan untuk menghilangkan segala bentuk ketidakadilan atau diskriminasi. Dan stratifikasi sosial yang ada di sekolah mungkin menciptakan ketidaksetaraan yang signifikan dalam akses, kesempatan, dan hasil pendidikan, bertentangan dengan cita-cita pendidikan yang merdeka dan berkeadilan. Dengan merujuk pada filosofi Ki Hajar Dewantara, kita semakin sadar akan pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan adil. Untuk mencapai pendidikan ideal yang diimpikan, kita harus bekerja keras mengatasi ketimpangan yang ada. Setiap elemen sekolah dari kurikulum hingga tata tertib dan struktur organisasi harus dirancang dengan mempertimbangkan keadilan dan keberagaman. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berupaya menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik dan adil bagi semua siswa sesuai dengan semangat Tuturi Handayani, mendukung dari belakang setiap langkah siswa menuju kesuksesan. Demikianlah pembahasan kita tentang peranata sosial dan stratifikasi sosial di sekolah, serta kesenjangan antara konsep pendidikan ideal dan realitas yang ada. Berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, penting bagi kita untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan adil. Untuk mewujudkan pendidikan yang ideal, kita semua perlu bekerja sama mengatasi ketimpangan yang ada. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga informasi yang telah saya bagikan bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Saya Nabila Herman dengan NIM 2304
04501006 Program Studi Bimbingan dan Konseling Kelas A pamit undur diri. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.